Bergejolak itu simbol melambangkan gejolaknya si Abu Lahab terhadap apa namanya dakwah Nabi, panas dadanya gitu. Ini udah kelihatan, baik kita mulai saja. Suratul Masad Awil Lahab, Makkiyah. Kategorinya surat Makkiyah, yakni turun setelah hijrah. Wahya khamsu ayat, ada 5 ayat. Tasmiyatuha. Niat suratul Masad liqaulihi ta'ala fi akhiriha yijidiha hablum mim masad. Dinamai surat Al-Masad karena firmannya yang terakhir, pada ayat terakhir, yaitu fi jidiha, di leher. Ha kembali imro'ah, imro'ah hablum ada tambang, mim masad. Masad itu sabuk, ya. Sabuk pintal-pintal jadi tambang. Ai fi unuki ummi Jamil, artinya di leher Ummu Jamil, zaujah Abi Lahab, istrinya Abu Lahab. Ada hablun, maftulun. Maftul ya pintal, menlif, berlif, dari sabut, sabuk, apa penyebutnya itu kulit kelapa. Nah, saya coba yakinkan ya. Lift, life atau lift. Hmm, iya serabut, serat, bisa juga fiber. Fiber kan dari serat-serat. Lift bacanya. Wasumiyat aidan surat Tabat, disebut juga surat Tabat. Qaulihi ta'ala fi matla'iha. Karena awal suratnya berbunyi Tabat yada Abi Lahab, ay halakat wa khasirat, binasa, rugi, rusak. Yada Abi Lahab, dua tangan Abi Lahab. Kama sumiyat surat Abi Lahab, juga disebut surat Abu Lahab atau surat Lahab. Iya, penamaannya begitu. Berikutnya munasabatuha, lima qablaha, hubungannya dengan surat sebelumnya. Hunaka taqabul baina hazi surah was surah allati qablaha. Di sana dijumpai ada kesamaan antara surat ini dan surat sebelumnya. Fi surat sabiqah An-Nasr, pada surat yang lalu yaitu An-Nasr, pertolongan. Zakarallahu ta'ala anna jaza'al muti'. Allah menyebutkan bahwa balasan orang yang taat husulu an-nasri wal fathi di dunia, yaitu memperoleh pertolongan dan kemenangan di dunia. Ya, kita insya Allah bisa mengambil pelajaran. Kalau pengen pertolongan, pengen kemenangan, nah itu muti, taat. Wa tawwabal jazil fil akhirah, wassawab, pahala yang banyak di akhirat. Fi hadhihi surah, dalam surat ini, zukira anna aqibatal asi al khasar fid dunya wal iqabu
fil akhirah awil uqba. Sementara di surat ini Allah menyebutkan atau disebutkan akibat maksiat adalah khasar, kerugian di dunia wal iqab, dan siksa di akhirat. Akhirat juga disebut sebagai uqba dari kata akibah, aqab, mengiringi. Mengiringi itu di belakang. Maka muannasnya uqba. Ya. Jadi surat An-Nasr memberikan informasi bahwa pertolongan dan kemenangan pasti datang. Catatannya berpegang teguh kepada ajaran Allah yang dikemas dalam sebuah kata namanya taat. Sementara Al-Lahab menginformasikan tentang kebalikannya, yang tidak taat pasti akan berakibat buruk baik di dunia maupun di akhirat. Mastamalat alaihi surah, kandungan surat Al-Lahab. Tadammanat hazihi surah al-makkiyah bil ijma' al-kalama an masiri Abilah bin Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Si saudara Nabi ya. Sepupu ya. Apa mama. Surat Makkiyah ini disepakati berisi cerita kalam tentang tempat kembalinya Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Abdul Uzza. Uzza nama berhala. Uzza. Siapa mbaknya? Kalau kita Abdullah. Putra siapa? Putra Abdul Muttalib. Oh, jadi sepupu ya sama Nabi ya. Paman. Hah? Paman. 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 Kan Abdul Muthalib kakeknya Nabi. Ya, kalau Abu Thalib kakeknya bukan? Abu Thalib paman. Bukan. Abdul Muthalib kakek. Abdul Muthalib kakek ya? Kakek. Ali bin Abu Thalib. Abu Thalib paman. Abu Thalib paman. Iya. Itu disebut amun Nabi. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiru zaujatihi. Masir apa masir? Hah? Masir salah kok kan, itu yang enak salah masir. Mangka itu mah. Oh, coba. Masir zaujatihi, yaitu tempat kembali. Zaujah istrinya. Siapa dia? Ummu Jamil. Nah, ini salah jawab baca Ummu Jamal ya. Apa ini terus bacanya? Arwah ya, binti Harb bin atau ibni Umayyah, ukhtu Abi Sufyan, saudara perempuannya dari Abu Sufyan. Wa huwa halaku Abilah bin aduwullahi ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa halak, yaitu kebinasaan. Siapa? Abu Lahab. Siapa dia? Musuh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dunia, waktu di dunia. Wa dukhuluhu naro jahannama, juga berisi menceritakan masuknya ke neraka jahanam. Kenapa? Li syiddati idzaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dahsyatnya menyakiti Rasulullah wa muadatihi lahu, dan memusuhinya. Wa apa ini? Wasaddihi,
Jadi atafnya ke iza. Wasaddihin nas anil iman bihi. Sodi menghalangi. Menghalangi orang-orang beriman kepada Nabi Muhammad. Dihalang-halangi. Wa kadzalika zaujatuhu, demikian juga istrinya. Syarikah ma'ahu, partner, teman bersama suaminya Abu Lahab bihadzal iqab, dalam siksa ini. Li'annaha kanat aunan li zaujiha, karena dia menolong. Ya, karena dia menolong suaminya ala kufrihi, atas kekufurannya, wa juhudihi, keingkarannya, wa inadihi, dan enadnya. Sama itu harfiah. Tapi dalam konteks kafir, ada pertama kafir namanya ilhadi. Ada kafir inadi. Ada kafir nikmat. Fatakunu yaumal qiyamati aunan alaihi fi adabihi fi nari jahannam. Maka nanti pada hari kiamat, dia, si istri, menolong suaminya dalam hal apa? Dalam hal azab. Azabnya. Tambahin azabnya gara-gara istri. Fi nari jahannam. Tuh. Nah, baru sababun nuzul ini. Sebab turunnya. Bata fi sahihain wa ghairihima. Ditemukan dalam dua kitab hadis sahih, juga yang lain. Sementara redaksinya li Muslim. An Ibnu Abbas qala. Dari Ibnu Abbas dia berkata, lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin, ketika turun ayat yang berbunyi wa anzir, beri peringatanlah, ashiratakal aqrabin, keluarga dekatmu, wa warahtoka min, apa ini saya berarti wa anzir ashiratakal aqrabin warahtoka minhumul mukhlisin. Rahat itu kelompok, kumpulan, kafilah. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar. Hatta sa'ada Safa. Keluar naik ke bukit Safa. Fahatapa, berteriak, ya sabaha, wahai orang-orang di pagi hari ini. Faqalu, man hadzal ladzi yahtib? Siapa ini yang teriak? Qalu, mereka menjawab, tahu, Muhammad. Fajtama'u, maka mereka kumpul. Fajtama'u. Berikutnya naik di bukit Safa, teriak, ilaihi, apa tadi? Faqala ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani Abdi Manaf. Panggilin semua suku-suku kabilah. Ya bani Abdul Muttalib. Fajtama'u ilaihi, kumpul. Faqala, maka Nabi bersabda, ara'aitukum lau akhbartukum anna khailan takhruju bisafhi hadzal jabal akuntum musaddiqi. Apa pendapat kalian kalau aku kasih tahu bahwa ada kuda keluar dari permukaan gunung itu? Apakah kalian membenarkanku? Kalian percaya? Qalu ma jarrabna 'alaika kadziban.
Mereka menjawab, kami tidak pernah mendapati engkau bohong. Qala fa inni nadhirul lakum baina yaday adabin syadid. Lalu Nabi berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan terhadap azab yang dahsyat. Faqala Abu Lahab, tabban laka, ama jama'tana illa lihadza. Celaka engkau ya Muhammad, engkau mengumpulkan kami hanya untuk ini. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, alihadza jama'tana. Apakah kalian kumpulkan kami hanya untuk ini? Summa qama, kemudian Nabi berdiri, fanazalat hadis surah. Maka turun surat ini. Tabbat yada abi lahab wa qad tabba. Itu mah bukan ayat, wa qad tabba. Tambahin. Ya. Iya. Tabat celaka. Dua tangan Abu Lahab. Kaza qara al-A'mash wa Abdullah wa Ubay ila akhir demikian. A'mash, Abdullah, Ubay ini membacanya sampai akhir ayat. Bat yada abi lahab wa tab, dan seterusnya sampai akhir. Watab ail awal doa alaihi. Tabat yang pertama itu sumpah. Maksudnya sumpah bukan demi Allah. Nyumpahin. Doa alaihi. Wasani khobar anhu. Sementara yang kedua itu informatif. Tabat yada abilahabi watab. Itu ada dua tabat. Yang pertama nyumpahin. Yang kedua informasi. Iya. Khobar dalam bahasa balaghah. Wa an Tariq al-Muharibi qala, dari seseorang bernama Tariq al-Muharibi, dia berkata, baina ana bisuq Zilmajaz, ketika aku berada di pasar Zilmajaz, ana bisyabin hadisisin, saat itu aku bersama pemuda masih belia. Yaqul, dia berkata, ayyuhan nas, orang-orang, qulu, katakanlah, la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, kalian pasti beruntung. Wa idza rajulun khalfahu yarmihi. Tiba-tiba orang di belakangnya melemparnya. Wa qad adma saqaihi wa urqubaihi. Adma berdarah dua betisnya, wa urqubaihi dua paha kali ya, sebentar ya. Urqub. Bentar. Ya. Urqubai. Ini ada penjelasan. Muakharul qadam, tumit, berdarah. Wa yaqul, lalu bilang lagi, ya ayuhan nas, wahai manusia, innahu kadzab fala tusaddiqu. Dia bohong, maka jangan kalian percaya. Fakultu man hadza,
Kemudian ditanya, siapa ini? Faqalu Muhammad. Ragma annahu nabi. Wahada ammuhu Abu Lahbin. Yaz'um annahu kadzab. Mereka berkata, siapa ini orang? Yang tadi ayuhan nasi rojul. Syab hadisusin. Ya. Itu Muhammad. Ragma annahu nabi. Meskipun dia itu nabi. Dan ini pamannya. Abu Lahab. Dia menuduh annahu kadzab. Selesai. Sebenarnya kalau mau diteruskan ketika Abu Lahab bilang ini pembohong kepada Nabi, maka turun ayat. Tabbat yada Abi Lahab. Jadi ada dua versi. Sama aja. Ya. Apa samanya? Sama-sama terkait Abu Lahab. Oke. Jaza Abilah bin wamro'atihi. Jaza balasan Abu Lahab. Ini tema yang diambil oleh si mufassir Dr. Wahbah Zuhaili terkait dengan surat Al-Lahab. Apa itu? Jaza balasan buat Abu Lahab dan istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selanaron zata lahab. Wa mro'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Itu yang maksudnya sumpahan. Rasain gitu kurang lebih. Watab informasi dan celaka. Harta dan segala usahanya ma'agna anhu, tidak berguna. Saya selanaron datalahab, dia akan masuk ke neraka yang bergejolak. Wa mro'atuhu, istrinya, hammalatal hatab. Ini hammalah sebenarnya naat. Naatnya namanya naktu. Seharusnya hammalatu. Tapi hammalata. Naat maktuk. Maktuk terputus, bukan mutasil. Istrinya membawa kayu bakar. Kinayah namanya. Bukan bawa kayu bakar beneran. Budaya kita bahasanya ngomporin. Ngipasin. Provokator. Masuk dari pintu ke pintu bilang, jangan percaya sama Muhammad. Bohong deh. Jangan pada percaya ya. Gitu. PGDH, ini informasi nanti. Di lehernya nanti ada tambang. Dililit, diikat. Tambang terbuat dari sabut. Gitu. Ya, al-i'rab. Ma'aghna anhu malu. Maluhu jadi fa'il. Ma. Ma-nya istifhamiyah. Bisa istifham. Fi maudhi'in nasbin bi aghna. Aghna istifham. Jadi maf'ul. Maf'ul dari mana? Dari aghna. Ma istifham maksudnya. Ma istifham. Fi mahalin nasbin. Ya. Jadi maf'ul aghna. Au bisa jadi nafiyah. Nafi. Wa maf'ul aghna mahzuf. Kalau itu nafi, maf'ul aghnanya mahzuf. Wa taqdiruhu ma aghna anhu maluhu syai'an. Ghaniyun kaya. Ghaniyun aghna itu ghaniyun. Kaya. Kalau kaya nggak butuh.
maka ghaniyun anhu tidak butuh. Tidak butuh karena tidak berguna. Maka diartikan hartanya tak berguna sedikit pun. Wa makasab ma imam masdariyah. Masdariyah jadi wa makasab takwil masdarnya kasbihi atau kasbuhu, kasbuhu karena atofnya sama maluhu masdariyah. Ai wa kasbuhu itu dia. Atau isim mausul. Maknya itu makasab. Ai alladzi kasab yaitu yang dia usahakan. Fa huzifal aidu takhfifan. Aidnya dibuang karena takhfif bahasanya. Takhfif artinya ringan. Coba kalau nggak dibuang itu jadi berat. Beratnya juga nggak bagus. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasabuh. Jelek. Wa ma kasab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Imra'atuhu imma ma'tuf ala domir. Jadi dia ataf ke domir. Tabat yada abi lahabi watab. Ma agna anhu maluhu wa makasab. Sayasla naron. Yasla itu fa'ilnya huwa. Kembali ke Abu Lahab. Fa'ilnya huwa domir. Baru wamro'atuhu. Tuh. Yasla huwa wamro'atuhu. Gitu takdir. Ya, jadi ma'tuf ala domir. Sayasla. Ai sayasla huwa wamro'atuhu. Dia sama istrinya masuk. Wajazal ala domir al marfu liwujudil fasli. Boleh isim zohir diatofkan kepada isim domir kayak tadi. Ma'tuf alaihnya huwa domir. Mustatir lagi. Ma'tufnya isim zohir. Boleh tuh. Itu maksudnya wajazal atfu ala domir al marfu liwujudil fasli. Karena ada diselang oleh kata-kata. Saya setelah mana yang nyelang? Naron. Zatalahab. Baru wamro'atuhu. Itu maksudnya. Liannahu yakumu maqamat ta'kid fi jawazil atfi. Sebab penyelang itu berfungsi sebagai takkid pada bolehnya atau. Wa imma annahu mubtada marfu. Bisa juga wamra'atuhu mubtada. Wa hammalatal hatab khobarah. Sementara hamma lata kok khobarnya. Ala qiraatir raf'i. Ya, kita ulangi. Wa hamma latul hatab khobaruhu ala qiraatir raf'i. Jadi ada yang baca, ini nahu, ini mah cerita nahu. Bukan cerita rosem atau qiraat, bukan. Ada nahu baca hammalatu. Boleh. Kayak model begini kalau nahu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh rahmana. Ar-rahima boleh. Boleh. Bismillahirrahmanu. Ar-rahimu. Ar-rahmana. Ar-rahimu. Boleh. Nah ini serupa dengan itu. Boleh baca hammalatu al-hatab. Karena naat. Oke, waman qara bin nasbi hammalatal hatab fahuwa mansub ala dzam. Siapa yang membaca nasab pada umumnya kita hammalatal hatab, maka kedudukan i'rabnya mansub ala dzam. Paham ala dzam? Artinya naat, naatnya maktu. Kapan naat itu boleh maktu? Di antaranya madah. Di antaranya zam.
Kalau yang madah bismillahirrahmanirrahim. Madah tuh. Jadi naatnya maktu, takdirnya a'ni ar-rahima. Kalau ar-rahimu huwa ar-rahimu. Tetap naat. Naatnya maktu. Yang boleh begitu juga itu naat maktu, yaitu pada zam, mencela. A'udzubillahi minasyaitonir rajimu. Syaiton, rajimu. Maka takdirnya huwa ar-rajimu. Itu zam. Atau rojima, akni ar-rajima, zam. Ini juga begitu. Hammalatal hatab bahwa mansub ala zam maksudnya. Wa takdiruhu azummu hammalatal hatab. Ini mentakdirkan yang lain, informasi baru lagi nih. Takdirnya azummu, aku mencela. Hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad, fi jidiha hal. Halnya jar majrur. Min hammalatal hatab. Au khabar mubtada muqaddar. Ya. Fi jidiha hablun. Jadi fi jidiha khabar. Mana mubtadanya? Tuh mubtadanya muqaddar. Ditafsirkan dengan kata yang sesudahnya. Hablun. Fi jidiha hablun. Tuh khabarnya muqaddar. Ya. Iya, mubtadanya muakhar, wallahu a'lam bissawab. Berikutnya Pak Jamal. Ma balakoh ya. Yada abilah bin majaz mursal. Utliqal juz'u. Ini berarti atlaqo. Atlaqal juz'a, failnya Allah. Wa aradal kul. Celaka dua tangan. Maksud dua tangannya doang masuk neraka. Gitu. Maksudnya semua. Nah itu udah paham betul itu. Balaghah majaz mursal. Halakahnya juz'iyah. Kayak model warka'u ma'arraki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Maksud ruku doang. Maksudnya sholat berjamaah. Ay halaka. Abilah bin na. Ini ay halaka. Yada abilah bin naron zatalahab. Oh ya. Abilahab. Naron zatalahab. Bainahuma jinas. Jinas kesamaan huruf akhir pada dua kata. Fal awwalu kunyah lahu. Yang pertama Abu, itu Abu Lahab. Kunyah. Yang pakai Abu Abu Hurairah, Abu Bakar, Abu Lahab. Abunya itu namanya kunyah. Ya. Kunyahnya Nabi Muhammad Abul Qasim. Tuh Nabi Muhammad. Baru kemudian habis kunyah, struktur nahunya nama Abul Qasim Muhammad. Ya, jangan Muhammad Abul Qasim ya. Abul Qasim Muhammad. Baru habis itu lakom, gelar Al-Amin. Ini disebut kunyah. Wasani wasaflin nar. Sementara yang kedua, lahab. Itu sifat dari api neraka. Abu Lahab itu kunyah. Sementara Zata Lahab itu sifat. Sifat dari api. Iya. Jadi ada benang merah. Sifat api yang disebut dengan lahab. Serta kunyahnya dia. Abu Lahab siapa namanya? Tadi. Kunyah Abu Lahab. Wal jinas ayatasyabahal lafzani nutqi. Jinas adalah dua kata. Ucapannya sama. Wa yaktalifa fil makna.
Beda maknanya. Bapak pulang bawa madu. Ibu di rumah marah-marah. Bapak pulang bawa madu. Ibu senang. Kata madu-madu. Sama. Ya, tapi maknanya beda. Wa huwa nau'an. Jinas ada dua macam. Ada tam. Sempurna. Sama dan sebangun. Itu jinas. Ya, sempurna. Yang kedua, ghairu tam. Tidak sempurna. Ada satu dari 4 faktor jinas sempurna tidak dimiliki. Fala takhar. Takhar. Satu, fala tanhar. Nah, itu namanya ghair tam. Ya. Tapi kalau lahab, lahab itu sama, maknanya beda. Iya. Lahab kunyah litasghir wa tahkir. Abu Lahab itu kunyah litasghir, menghina, sama tahkir sama. Sama. Ada peserta murid di mana saja. Mau di universitas, di SMP, SMA. Asal masuk kelas saja udah ngelenggut tidur. Duduknya paling belakang. Setiap hari. Itu udah. Teman-temannya pada manggil. Abu Naum. Tukang tidur. Itu namanya zam. Ya, tahkir. Namanya iya, taskhir. Ke Abi Jahal. Abu Jahal ini. Bapaknya bodoh. Paling bodoh sedunia. Abu Jahal. Itu zam. Ya. Pakai abu-abu-abu. Hammalatal hatab isti'arah. Pembawa kayu bakar. Itu isti'arah pinjaman. Maksudnya terus ustu'ira hadat ta'bir lin namimah bainan nas. Kata-kata hammalatal hatab pinjaman dari makna yang dimaksud yaitu namimah. Namimah ngomongin orang, ngadu domba, dengki, semua sifat-sifat buruk. Yang ngomong ke sono jangan pada percaya sama Muhammad ya. Yang ngomong ke sono gimana caranya kita menjegal supaya nggak jadi capres gitu kurang. Yang ngomong ke sono lagi, udah mana tim buzzernya? Tuh ada dong namimah. Ya, namimah salah satu yang membatalkan pahala puasa. Al-ghibah, ya, batal puasa. Maka sebenarnya maknanya namimah, tapi nggak disebut langsung. Minjem kata yang lain. Apa itu? Hammalatal hatab. Ngadu domba. Iya namimah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab mansub ala zam tadi sudah. Ai akhussu. Akhussu hammalatal hatab. Bizam hammalatal hatab. Iya. Watabba, watab, kasab, lahab, hatab, tawafukul fawasil, mura'at liru'usil ayat. Kesesuaian suku kata terakhir atau huruf terakhir karena menjaga mura'at ayat sebelumnya. Konsepnya begitu. Sehingga ada dhamir ditakdirkan saja. Tabbat jada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tadinya kasabahu. Udah, itu namanya muraat, menjaga ayat sebelumnya, ru'usul ayat sebelumnya. Terus jadi bersajak bagus. Iya.
Berikutnya al-mufradat al-lughawiyah. Kosakata. Tabat tiada abi lahab. Ay halaka wa khasira. Halaka celaka. Celaka bukan cuma kesandung. Celakanya kecebur. Keceburnya bukan ke kolam. Ke sumur bukan. Sana ke neraka. Tuh. Maka dalam pandangan Al-Quran itu nggak ada kerugian yang melebihi itu. Maka khasar. Dan kita manusia diingatkan kali walas innal insana lafi khusr itu sama. Manusia rugi banget, rugi. Siapa yang rugi itu yang nggak pada beriman. Apalagi mereka yang udah nggak beriman, anunya kancahnya dunia politik. Terus mau 2024, ruginya luar biasa. Illal ladzina aman. Alhamdulillah, kecuali kita yang beriman, beramal soleh. Kenapa? Sepotong detik yang dia lewati, sejengkal tanah yang dia langkahi, yang beriman, ibadah. Kan nggak rugi. Iya, rugi menurut mereka, nggak dapat apa-apa. Itu kurang lebih. Duitnya ada di mereka. Tapi kan nanti mereka menanggung di akhirat. Oke. Qala ta'ala wa ma kai wa ma kaidu fir'aun illa fi tabab. Tabab dari tabba. Tipu daya. Nah, ini banyak banget tipu daya. Firaunnya bukan zaman Nabi Musa aja. Kecuali semuanya itu illa fi tabab. Kerugian. Menurut mereka berhasil beruntung dari setiap lini kebijakan yang dia buat terkait tanahkah, terkait kesehatankah, terkait apa lagi, buruhkah, itu kaidah Firaun. Illa fi tabab, rugi semua. Rugi buat dia yang membuat serta semua yang terlibat. Wahadil jumlah doa alaih. Jumlah ini namanya jumlah doa ala, nyumpain. Wa Abu Lahab ahadu a'mamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada namanya Abdul Uzza. Abu Lahab adalah salah seorang paman Nabi. Namanya Abdul Uzza Ibnu Abdul Muttalib. Wa kunyatuhu Abu Utaibah. Kunyahnya. Wa innama kunya Abalah bin lihamrati wajhihi. Adapun dia kemudian diberi kunyah dengan Abu Lahab karena wajahnya merah. Kayak apa? Kayak api. Gejolak api itu lidah api. Lidahnya itu yang paling panas. Watab ay qad khasira. Wa hadza khabar ba'da du'a alaihi. Ini khobar. Maksudnya khobar dalam balaghah. Informasi. Setelah dia disumpahin, celakalah. Itu sumpah. Terus kasih tahu, iya emang celaka, nanti celaka deh. Itu namanya khobar. Kakaulihim ahlakahullahu wa qad halak. Sama dengan ungkapan ahlakahullahu wa qad halak. Boleh itu direka-reka untuk zaman sekarang. Celaka. Apalagi sidang kemarin Jakarta Pusat. Nggak hadir lagi. So ijazah nggak hadir lagi. Itu namanya ahlakahullahu wa qad halak. Iya. Wa ta'bir bil madi li tahaqquqi wuqu'ihi. Tabba. Yang pertama tabat, yang kedua tabba juga. Fi'il madi kan sudah.
Padahal belum. Kan kehidupan akhiratnya belum. Apa kalau begitu? Maknanya litahakkuki, pasti terjadi. Memberikan kepastian. Pasti. Maka kalau lagi akad nikah, itu redaksinya fi'il madi kalau pakai bahasa Arab. Ya. Ankah tuka. Fi'il madi. Kalau fi'il mudhari enggak jadi. Ya, jangan mau. Kalau dinikahin terus redaksi nikahnya begitu fi'il mudhari. Lah belum itu belum jadi. Baru akan. Iya. Wa makasab ay kasabahu au maksubahu bimalihi minanatai jual arbah. Adapun yang dimaksud wa makasab apa yang dia usahakan artinya yang dia usahakan atau usahanya yang menghasilkan uang tak keuntungan. Tuh lihat. Banyak enggak orang bisnisnya judi, bisnisnya narkoba, hasil miliaran triliunan. Ma'agna anhu malu. Ya, nggak berguna itu maksudnya. Iya, tapi mereka luar biasa. Iya, lagi sekarang nih kalau mau nyari duit sekarang mau apa namanya? Mau pemilu. Pak Jamal ntar juga lama-lama datengin mau minta gitu. Iya, tapi itu tidak berguna yang disebut sini ma'agna anhu maluhu wa makasab. Eh wa makasab wa qauluhu ma'agna ayroni. Oh ini kalau kita banyak kaya. Kaya nggak butuh. Tuh. Apalagi idiomatiknya an. Tidak butuh. Tidak butuh, tidak berguna. Ya. Ya saya selanaran saya jidu harroha. Ya sama dengan kata sholat. Sholat. Itu mujaradnya. Apa artinya? Masuk. Lalu pola fa'ala jadi sholat. Sholat. Oleh karena itu, sholat atau sholat mengandung makna masuk karena mujarodnya sholat yasla artinya masuk. Kayak lamarnya di dalam Al-Quran islauha, masuklah. Saya selanaran, saya jidu. Dia akan mendapat harraha, panasnya, wayazuku, dan merasakan wabalaha, deritanya. Zata lahab benar. Zata lahab benar. Yang bergejolak. Gejolak apa? Gejolak api. Ma yasta'u minha inda isti'aliha. Yasta'u yang bersinar. Terang. Namanya asyamsu sati'ah. Memancar. Yasta'u minha. Kita bakar api unggun. Terus terang. Nah terangnya itu panasnya. Paling ujung. Yang kita kenal dengan lidah. Lidah api. Karena dia menjilat-jilat. Mencari sasaran. Itu lahab namanya. Oke. Yasta'u minha inda isti'aliha. Isti'al ketika dinyalakan. Wadata lahab ay talhabu wa tuqadu. Tulhabu jadinya. Wa tuqadu. Zata lahab artinya tulhabu. Tulhabu bergejolak. Wa tuqadu menyala. Wa hiya munasabat likunyatihi lahab. Itu sesuai dengan kunyahnya yaitu Abu Lahab. Hatinya bergejolak. Kita juga luar biasa bergejolak. Lihat saudara-saudara kita dirempang umpamanya. Iya. Ai talhabu wajhuhu israkan. Ini kalau begitu bukan talhabu. Talahaba wajhuhu. Wajah muzakkar. Talahaba wajhuhu.
bergejolak wajahnya. Isyraqan wa humratan, berbinar-binar, merah. Ada orang marah. Lihat wajahnya merah. Walaupun tuh orang hitam. Apalagi yang putih. Lagi marah, merah. Tuh. Yang merah dari api, itu panas. Iya. Wamra'atuhu hiya min sad Quraisy. Sementara istrinya itu adalah tokoh perempuan Quraisy. Waqtatuha Ummu Jamil. Kunyahnya Ummu. Jadi kalau perempuan Ummu, Ummul Mukminin. Ya. Kalau bapak Abu. Wasmuha namanya Arwa bintu Harb ibnu Umayyah. Keturunan Bani Umayyah. Wahia ukhtu Sufyan. Saudara perempuan Abu Sufyan. Saudara. Hammalat al-hatab ay tahmiluhu hakikatan. Artinya hakiki dia membawanya. Kayu bakar. Itu dalam konteks bahwa ketika menjegal Nabi mau ke masjid. Nabi jalan sini biasanya. Cariin kayu bakar. Disebar di jalanan. Kayu bakarnya penuh duri. Itu makna hakikinya. Hammalat al-hatab. Fatahmilu hazmatas syauq wal hasak. Dia yang membawa bongkahan. Hazma ikatan. Kayu bakar diikat. Ya. Dia yang bawa itu. Perjalanan yang dilewati Nabi menuju Masjidil Haram. Terus hasak. Coba saya cari sebentar. Ya. Hasak. Oh, tulang ikan. Pokoknya duri-duri hasak. Watan syuruha billail, disebar malam hari fi tariq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di jalanan Rasulullah ketika menuju masjid. Au tahmilu hatab jahannam. Bisa juga disebut hammalatal hatab, justru dia lewat perbuatannya itu seolah dia yang membawa kayu bakar jahannam untuk dia. Li'annaha tahmilul auzar bimu'adatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia yang selalu membawa-bawa dosa. Maksudnya bawa pekerjaan yang mengakibatkan dosa. Apa pekerjaan itu? Memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tahmilu zaujaha ala idaihi. Pada saat yang sama mengandung arti itu juga dia turut menyeret suaminya masuk ke neraka. Au anna ta'bir kinayah anin namimah, bisa juga hammalatal hatab menjadi kinayah dari namimah. Namimah ngadu-ngadu domba. Allati tuqidu al khusumah, yang membakar permusuhan bainan nas. Fi jidiha fi unuqiha, di lehernya. Hablum mim masad, hablun maftulun lif. Hablun tambang, tali terbuat dari masad. Apa itu? Maftul yang dipintal. Min lif dari sabut. Sabut kelapa, bisa jadi sabut korma itu. Pohon-pohonan kan ada sabutnya. Pakai itu dibikinin tambang kuat. Iya. Nah, terus mulanya begitu gambaran waktu di dunia. Nanti masuk neraka, sabutnya ya dari api. Ya. Ai mim masad, mimma masada ai futila warubitol hablu ala hadis surah. Mim masad. Masad artinya futila. Futila itu dipintal. Warubito, kemudian
tali itu diikat-ikat ala hadis surah dalam bentuk seperti ini. Taswirun laha bisuratil hatobah allati tahmilul hazmah. Gambaran, taswir, penggambaran terhadap tambang yang dibikin itu dalam bentuk hatobah. Hatobah bahan bakar, kayu bakar yang diikat. Maksudnya dari kayu bakar terus diikat. Nanti yang diikat bukan kayu bakar, lehernya diikat kayak kita ngikat rambutan lah gitu kurang lebih. Atau apa saja yang diikat. Watar butuha fi unuqiha. Terus diikatkan di lehernya. Takhiran. Ya. Kita pas dengar masad itu artinya tali yang terbuat dari sabut. Lah, itu mah nggak sakit. Ya. Itu simbol. Simbol apa? Tahkir. Penghinaan. Iya. Oke deh pakai rantai. Enggak, diikatnya enggak kencang. Kita dibawa ke lapangan. Karena perbuatan kita. Terus diikat lehernya. Itu kan tahkir namanya. Penghinaan. Udah hina sekali. Itu kayak model apa itu? Para penguasa mensikapi orang-orang yang tercela menurut hukum. Perampok. Koruptor. Apalagi ya pencuri. Itu diborgol. Ini baju gitu. Pakai Oh, baju merah. Ya, merah atau tahanan merah. suruh buka baju. Itu Ah, namanya tahkir. Maka iya. kemarin di Rempang ada yang satu nggak mau buka baju. Ini mereka bukan orang jahat. Mereka mempertahankan haknya. Disamain sama penjahat. Udah. Tunggu aja balasannya. Ntar dia pesta, mabok, banyak minum, batuk, akhirnya jantungnya kena. Takhiran ya. Au bayanan lihaliha fi nari jahannam. Atau penjelasan terhadap keadaannya nanti di neraka jahanam. Tuh kayak begitu. Udah dihina, masuk neraka lagi. Udah masuk neraka, dihina lagi. Haitsu yakunu ala zahriha huzmah min hatab. Ya, ini makna lain. Di neraka, di mana nanti di punggungnya ada seikat kayu bakar. Jahanam. Kazak. Wadhori'. Zakum pohon. Syajarat zakum. Ya, palanya kayak pala setan. Gitu. Pala jin. Terus jijik. Sementara dori buah. Buah apa? Buah duri. Sajarat zakum. Duri. Orang Arab kenal ketika ayat yang menyebut dori. Apa Pak? Jamal ingat nih apa itu? Min doriya. Yusko mimma immahin. Terus itu min dori gitu ada itu. Itu buah. Duri. Laisa lahum ta'amun illa min Iya betul. Lapar di neraka. Bukan gak ada makanan. Ada. Tapi makanannya itu dori. Laisa lahum ta'amun illa min dori. Lapar. Bukan gak ada makanan. Ada. Tapi dori. Haus. Bukan gak ada air. Tapi ada hamim. Air panas. Itu Masya Allah. Kayak begitu siksaan. Ya duri. Mereka kenal bangsa Arab. Kalau yang muda. Itu memang yang mereka tahu. Makanan onta. Ada onta yang makan, yang durinya muda, dia tahu. Maka ketika turun ayat menceritakan nggak ada makanan kecuali duri, itu mah kecil, enak, ngejek dia. Wa fi jidha silsilah minan nar. Di lehernya ada rantai. Rantainya terbuat dari api. Api apa? Min itu min bayan. Ya, menjelaskan dari api.
Jangan bayangkan api, bagaimana bikin itu jadi api, bikin rantai dari api. Ya nggak bisa. Udah belajar balago yang bisa memahami. Maksudnya panas. Rantai mau benar besi, tapi panas. Sehingga kalau panasnya luar biasa tinggi nggak bisa dibedakan. Itu sebagai besi, sama itu sebagai api. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya. Oh, Masya Allah. Salah se. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya. Pada selanjutnya kita buka termin tanya. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau menambahkan di persilakan. Silakan Ibu Hilwani. Makasih Ustaz. Ya. Tadi ada Ustaz menyebut kata kafir ilhadi Ustaz ya. Iya. Dengan kafir ilnadi dan kafir Ainad. 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 Iya, Ainad. Ainad. Nah, itu saya mohon penjelasannya Ustaz seperti apa itu Ustaz. Oh iya, sekali. Ya. Kafir ini ingkar kepada Allah. Kafir ilhadi ingkar kepada Nabi Muhammad. Kepada Muhammad Rasulullah sebagai Rasul. Ada lagi kafir zimmi sebenarnya. Kafir zimmi yaitu orang-orang kafir yang damai, tidak memerangi umat Islam, berada di negeri Islam. Dia dijamin oleh negara keamanannya, ketentramannya, segala macam usahanya. Satu lagi kafir nikmat. Itu yang nggak sholat kafir. Namanya kafir nikmat. Bukan kafir keluar dari iman. Kafir nikmat. Sebab sholat atau ibadah yang lain itu kan ucapan terima kasih atas nikmat. Enggak terima kasih. Namanya ingkar. Iya, Allah a'lam bishawab. Ya, makasih. Ada lagi. Jadi, nampaknya tidak ada pertanyaan lagi. Ustaz. Ya, nanya mulu ntar. Ustaz lagi Ustaz. Tadi Ya. Ustaz ya. Tadi yang tentang pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi takdirnya Rahmanurrahim gitu Ustaz ya. Kalau rofa, Ya. kalau nasab akni, Rahima. boleh juga akhusu. Boleh jadi maf'ul. Akhusu. Gitu. Akhusu. Ya. Tapi kalau lagi sholat nggak boleh, lagi ngaji nggak boleh baca begitu. Iya, nggak Cuma ketika anu dibaca aja. gitu ya, ketika Iya, dibaca. hukum nahu. Ya. Maka ketemu dalam Al-Quran hamalata. Itu kan Allah itu. Apa maksudnya? Lizam. Gitu. Kayak auzubillahi minasyaitonir rajima. Akhusu. Ar-rajimu huwa. Ya Allah Allah. Ya, makasih Ustaz. Ibu kan udah nyantren di Subang. Nahu mah udah bisa. Kalau di itu Ustaz di Kalibata jarang pabrik tahu Ustaz. Iya, itu 2 hari juga udah bisa. Ya. Baik. Baik Ustaz, namanya tidak ada lagi pertanyaan yang disampaikan. Baik. Terima kasih atas kajiannya pada pagi hari ini. Semoga ilmu
dan amal kita terus bertambah. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, Syukuran sama-sama. Ustaz. Ya, semuanya.